Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid Ridho, Psikologi Perkembangan 3E, ingin mempresentasikan materi pertama ialah pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan development adalah bertambahnya kemampuan, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Yang B, pertumbuhan, growth, ialah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah, ukuran, panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolisme, referensi kalsium dan nitrogen tubuh. Slide selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada hereditaritas atau bawaan atau keturunan. Yang kedua kondisi lingkungan. Yang ketiga peran kematangan. Yang keempat lingkungan sosial. Yang kelima status sosial. Yang keenam budaya ras dan etnis. Yang keenam adalah konteks sejarah. Dan selanjutnya ialah aspek-aspek perkembangan fisik pada organ tubuh. Perkembangan agama dalam kehalusan perasaan disertai kejernihan akal budi dan didorong keikhlasan etikat pada saat tertentu. Seseorang setidak-tidaknya mengalami atau mempercayainya, bahkan meyakini dan menerimanya tanpa keraguan bahwa di luar dirinya ada sesuatu kekuatan yang maha agung yang melebihi apapun termasuk dirinya. Yang keenam ialah perkembangan inteligensi, suatu fiksi ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Yang ketujuh, perkembangan bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kedelapan adalah perkembangan kepribadian suatu sandiwara yang melalui kedoknya diekspresikan dengan memberikan gambaran manusia tertentu. Contohnya pemurung, orang yang murung, pendiam, periang, peramah, pemarah, dan sebagainya. Ialah materi kedua, lifespan. Lifespan adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan. Dan teori ini dikemukakan oleh Erik Erikson 1902 sampai 1994. Menurut teori Erikson, ada 8 tahap perkembangan yang akan dilalui oleh orang di sepanjang tentang kehidupannya, yaitu yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Yang kedua, otonomi versus malu dan raga. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Jadi orang yang merasa bersalah. Yang keempat, upaya versus kebingungan. Orang yang mempunyai identitas kebingungan. Yang kelima, intimasi versus isolasi. Yang keenam, generativitas versus stagnasi. Yang ketujuh, integrasi versus putus asa. Dan selanjutnya ialah tahapan lifespan. Yang pertama-tama dimulai dari yang pertama perkembangan dalam kandungan. Dalam kandungan dulu. Dan yang kedua periode atau tahapan infek dari lahir sampai 2 bulan. Yang ketiga periode atau tahapan bayi 2 minggu sampai 2 tahun. Yang keempat tahapan perkembangan kanak-kanak 2 tahun sampai 12 atau 3 tahun, setengah tahun atau 3 tahun. Yang kelima, periode atau tahapan perkembangan pubertas, minimalnya dari 11 tahun sampai 12 tahun, dari 11 sampai 12 tahun sampai 16 tahun. Dan yang ketujuh, periode remaja, usia dari 13 atau 14 sampai dengan 18 atau 21 tahun. Dan yang terakhir ialah periode dewasa awal, usia 18 tahun sampai 40 tahun. Dan selanjutnya kaitan dengan ilmu keislaman. Dalam psikolog Islam, manusia memiliki struktur ruh
yang keberadaannya menjadi esensi manusia. Struktur ruh memiliki alam tersendiri yang disebut alam arwah, yang mana alam tersebut ada di luar dan di dalam alam manusia. Alam ruh di luar alam dunia ada kalanya sebelum kehidupan di dunia dan ada kalanya sesudahnya. Oleh sebab itu, kehidupan manusia meliputi 3 alam besar, yaitu alam perjanjian, alam dunia, alam akhirat. Slide ketiga, teori dan tokoh psikolog perkembangan. Yang pertama ialah teori biologikal. Secara terminologi, biospsikologi adalah ilmu yang membahas keterkaitan antara aspek biologis dan aspek psikologis yang khusus berobjek pada manusia, dan tujuan memahami teori biospsikologi yaitu memahami perilaku sesuai dengan sisi psikologisnya. Adapun dasar-dasar perilaku menurut psikologi yaitu yang pertama adanya rangsangan yang memberikan suatu pengaruh ke dalam tubuh. Yang kedua, perilaku manusia dikendalikan oleh sistem endokrin dan sistem saraf dalam struktur organisme yang kompleks. Selanjutnya yang B ialah teori psikoanalisis. Dalam teori psikoanalisis menunjukkan bahwa perilaku manusia ini dikuasai oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Psikoanalisis menurut definisi modern memiliki beberapa pengertiannya. Di antaranya ialah yang pertama, psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang mengedepankan pada dinamika. Dan yang kedua, psikoanalisis adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Dan yang ketiga, psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian. Dan selanjutnya yang C ialah teori psikososial. Salah satu ahli yang mendasari teorinya dari sudut sosial ialah Erik H. Erikson dengan menyebut pendekatannya psikososial atau psikohistoris atau psikohistoris. Erikson berusaha menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara pribadi dan kebudayaan sampai orang tersebut menjadi dewasa. Di sini terlihat bahwa lingkungan hidup seseorang dari awal sampai akhir dipengaruhi oleh sejarah seluruh masyarakat serta kebudayaan, semua saling terkait. Yang selanjutnya D ialah teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa lain, cogitare, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam psikologi, kognitif mencangkup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, dan menyangka atau mempertimbangkan dan pengolahan informasi pemecahan masalah atau kesengajaan yang membayangkan atau memikirkan, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ialah teori menurut J.S. Brunner. Belajar penemuan discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran atau belajar kognitif yang dikembangkan oleh Brown. Menurut Brown, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan yang terjadi dalam proses belajar. Bentuk lain dari belajar penemuan adalah guru menyajikan contoh-contoh dan siswa bekerja dengan contoh tersebut sampai dapat menemukan sendiri dan melakukan eksperimen. Materi keempat ialah perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur.
Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Ialah materi kelima, yaitu perkembangan bayi. Di awal masa bayi ada yang disebut dengan masa bayi neonatal. Neonatal menurut kamus yang baku merupakan permulaan atau periode awal keberadaan sebagai individu dan bukan sebagai parasit di dalam tubuh ibu. Periode partunate, ya, periode ini mulai saat kelahiran sampai antara 15 dan 30 menit sesudah kelahiran. Yang selanjutnya adalah periode neonate. Periode ini dimulai dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pasca matur. Yaitu materi ke-6, konsep perkembangan anak usia prasekolah. Yang pertama ialah masa anak usia prasekolah. Anak usia dini ialah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu lembaga pendidikan formal dan biasanya mereka tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan prasekolah seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, atau taman penitipan anak. Yang kedua, masa anak usia dini sering disebut dengan golden age atau masa emas. Pada masa ini, hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara tepat dan hebat. Yang ketiga, fase perkembangan psikososial pada anak usia prasekolah adalah inisiatif dan rasa bersalah. Perkembangan ini diperoleh dengan cara mengkaji lingkungan melalui kemampuan bereksplorasi terhadap lingkungannya. Anak belajar mengendalikan diri dan memanipulasi lingkungan. Anak mempunyai inisiatif berkembang dengan teman sekelilingnya. Yang keempat ialah karakteristik emosi pada anak berbeda dengan karakteristik yang terjadi pada orang dewasa, di mana karakteristik emosi pada anak itu antara lain: satu, ialah berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Yang kedua, terlihat lebih hebat atau kuat. Yang ketiga, bersifat sementara atau dangkal. Yang keempat, lebih sering terjadi. Yang kelima, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Yang keenam, reaksi mencerminkan individualitas. Ialah materi ketujuh, psikologi perkembangan pada anak usia sekolah SD. Yang pertama, anak usia sekolah. Yang kedua, anak usia antara 6 sampai 12 tahun. Periode ini kadang disebut dengan masa kanak-kanak atau pertengahan atau masa laten, masa untuk mempunyai tantangan baru. Kekuatan kognitif untuk pemikiran banyak faktor secara simultan memberikan kemampuan pada anak usia sekolah untuk mengevaluasi diri sendiri dan merasakan evaluasi teman-temannya. Yang ketiga ialah pertumbuhan fisik. Yang keempat, pertumbuhan selama periode ini rata-rata 3 sampai 3,5 kg dan 6 cm atau 2,5 inci per tahunnya. Lingkar kepala tumbuh hanya 2 sampai 3 cm. Selama periode ini menandakan pertumbuhan otak yang terlambat karena proses mielinisasi sudah sempurna pada usia 7 tahun. Yang selanjutnya ialah kekuatan otot, koordinasi, dan daya tahan tubuh meningkatkan secara terus-menerus kemampuan untuk menampilkan pola-pola generasi yang rumit seperti menari, melempar bola, atau bermain alat musik. Kemampuan motorik yang lebih tinggi adalah hasil dari kedewasaan maupun latihan. Adalah materi ke-8. Materi ke-8 ini membahas tentang perkembangan masa pubertas. Yaitu masa pubertas adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan bahan perkembangan tertentu yang terjadi dalam tahap-tahap lain dalam tentang kehidupan. Yang kedua ialah dalam rentang kehidupan masa pubertas adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan perkembangan tertentu yang terjadi dalam tahap-tahap lain. Yang ketiga
remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik atau mental, sosial, dan emosional berlangsung sekitar umur 13 tahun sampai dengan umur 18 tahun, yaitu masa anak duduk di bangku sekolah menengah. Yang selanjutnya ialah pubertas anak perempuan. Ciri-ciri awal dari pubertas anak perempuan itu ialah remaja saat mengalami pubertas adalah pertumbuhan payudara. Ciri awal lainnya yang dialami anak perempuan saat pubertas adalah pertumbuhan rambut pada lengan dan kaki. Tidak hanya itu saja, rambut di area organ seksual dan di ketiak juga mulai tumbuh. Materi ke-9, konsep perkembangan remaja. Pengertian remaja. Definisi remaja yang dipaparkan oleh Sri Rumini dan Siti Sundari, Zakia Derajat dan Santrok menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12 sampai 22 tahun, di mana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik maupun psikologis. Yang B, perubahan dari sisi fisik, kognitif, psikososial, bahasa, intelektual, dan emosional. Perubahan fisik pada laki-laki itu yang pertama ialah mimpi basah. Yang kedua itu jakunnya membesar. Yang ketiga itu tumbuh rambut di beberapa area. Yang keempat suara berubah. Yang kelima otot membesar. Yang keenam bahu lebar. Yang ketujuh muncul jerawat. Yang kedelapan jaringan kulit jaringan. Yang kesembilan tumbuh tinggi dan besar. Dan berbeda dengan perubahan fisik pada perempuan. Yang pertama ialah menstruasi pertama. Yang kedua perubahan payudara. Yang ketiga tumbuh rambut. Yang keempat muncul jerawat. Yang kelima suara lebih nyaring. Yang keenam tumbuh tinggi. Yaitu konsep perkembangan remaja. Konsep perkembangan remaja, sisi kepribadian, perkembangan kesadaran beragama, dewasa, awal dan implikasi teori dalam kasus, yaitu faktor genetik. Adanya pengaruh dari gen organ orang tua. Faktor gen ini sebagai sumber bahan mentah kepribadian seperti fisik, inteligensi, dan temperamen. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang karena lingkungan tempat interaksi yang satu dengan lainnya, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adalah materi 11. Konsep perkembangan dewasa awal. Perkembangan dewasa awal. Masa dewasa ini dikenal dengan istilah adult yang berasal dari kata Latin. Selain istilah ini terdapat pula istilah adolescence yang mempunyai arti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi adult ini merupakan kata yang berasal dari bentuk lampau kata kerja adultus yang artinya telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Masa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Tugas masa perkembangan awal yaitu 1. Mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua, memilih seorang teman hidup. Yang ketiga, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk suatu keluarga. Yang keempat, membesarkan anak-anak. Yang kelima, mengelola sebuah rumah tangga. Yang keenam, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketujuh, bergabung dalam suatu kelompok sosial. Yang kedua ialah perkembangan fisik masa dewasa awal. Yang pertama ialah sistem syaraf. Sistem syaraf adalah organ halus yang berpusat di central nervous system, yaitu pusat sistem jaringan yang ada di otak. Perkembangan dan pertumbuhan sistem syaraf ini sangat mempengaruhi kecerdasan atau inteligens seorang anak. Otak, brain, merupakan aspek fisiologi terpenting dan sistem syaraf, sebab otak adalah sebagai sentral dan dari segala perkembangan. Yang kedua ialah otot-otot. Aspek otot ini
berfungsi untuk mempengaruhi perkembangan dan kekuatan motorik seseorang. Perubahan dan perkembangan pada otot berlangsung sejalan dengan masukan gizi, makanan, kesehatan, dan latihan-latihan fisik seperti olahraga. Kekuatan otot-otot ini mencapai puncaknya di usia 30 tahun dan menurun secara drastis saat usia 40 tahun. Kelenjar endokrin. Kelenjar ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Misalnya, perasaan tertarik untuk aktif di kegiatan olahraga tertentu. Hal ini menyebabkan setiap individu mempunyai kecenderungan berbeda antara satu dengan lainnya. Kelenjar endokrin ini menghasilkan beberapa hormon, diantaranya adalah hormon testosterone yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sistem reproduksi pria dan hormon estrogen yang berfungsi dalam mengarahkan pertumbuhan seksual dan reproduksi pada wanita. Struktur fisik atau tubuh ini meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Struktur fisik usia dewasa awal dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor hereditas dan faktor lingkungan. Adalah materi ke-12, yaitu konsep perkembangan dewasa akhir. Pengertian dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Tugas masa dewasa akhir yang pertama ialah menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua. Yang kedua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan pensiunan. Yang ketiga, membina kehidupan rutin yang menyenangkan. Yang keempat, saling merawat sebagai suami istri. Yang kelima, mampu menghadapi kehilangan kematian pasangan dengan sikap yang positif atau menjadi duda atau janda. Yang keenam, melaksanakan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu. Yang ketujuh, menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi. 11. Konsep perkembangan usia lanjut. Yang pertama ialah tugas perkembangan pada masa usia lanjut. Yang kedua, orang tua adalah periode penutupan dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Yang kedua ialah menyesuaikan diri dari kematian teman hidup, menemukan relasi dengan teman kelompok sebaya. Yang ketiga, penyesuaian dengan gaji yang berkurang dan keadaan pensiun. Yang terakhir ialah materi ke-14, yaitu psikologi perkembangan. Perkembangan psikologi manula. Yang pertama ialah teori psikososial. Teori ini menerangkan bahwa semakin menua tingkat usia seseorang, maka semakin sering pula seorang memperhatikan kehidupan daripada isu yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, perubahan psikososial menurut Aspiani 2014. Yang pertama, lansia cenderung merasakan sadar atau tidak sadar akan terjadinya kematian. Yang kedua, merasakan perubahan dalam cara hidup berbeda dengan hidupnya, merasakan perubahan ekonomi akibat pemberhentian jabatan dan peningkatan gaya hidup. Yang keempat, merasakan pensiun atau kehilangan banyak hal seperti finansial, pekerjaan sahabat, dan status pekerjaan. Yang kelima, merasakan penyakit kronis dan ketidakmampuan. Yang keenam, merasakan kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial. Yang keenam, mengalami gangguan panca indera. Yang ketujuh, lansia mulai mengalami perubahan dalam konsep diri, serta lansia akan merasakan rangkaian dari proses kehilangan.